Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah buat diri kita, buat para DKM Masjid Al-Barakah, buat para donaturnya, para pengunjungnya, para karyawan-karyawannya, para atasannya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih. Al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita pada kesempatan ini tidak membahas kitab Arba'in An-Nawawi, tapi karena kita berada di bulan Sya'ban, ya, kita akan bahas tema madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban, ya. Madza fi Sya'ban ini salah satu karya Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu. Ya, beliau membuat sebuah karya madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban tuh. Yaitu sekitar 149 halaman beliau membahas ada apa di bulan Sya'ban. Tapi ini hanya beberapa poin saja yang saya sampaikan, ya. Ini kita berada di bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan Sya'ban ini kata Nabi adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia tuh. Setelah manusia itu berpuasa di bulan haram atau di bulan Rajab, kemudian nanti akan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Nah, ini bulan Sya'ban ini bulan yang terkadang suka dilalaikan, Pak. Suka dilewati. Padahal di dalamnya itu dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban ini Rasulullah itu dalam beberapa riwayat Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban. Makanya Sya'ban itu dalam beberapa riwayat dikatakan Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban sangat banyak sekali. Sya'ban itu wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya catatan amal kita, dilaporkan amal kita kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Sya'ban itu bulan dilaporkannya, diangkatnya catatan amal kepada Allah. Fa uhibbu, maka aku senang saat amal saya dilaporkan saya dalam keadaan berpuasa. Jadi catatan amal kita itu ada yang dilaporkannya tiap hari itu. Kapan catatan amal kita dilaporkan? Itu ketika datang waktu sore dan ketika datang waktu menjelang subuh. Itu malaikat di waktu sore itu berkumpul antara malaikat penjaga malam dengan malaikat penjaga pagi. Ketika malaikat penjaga malam ini turun dan malaikat penjaga siang ini naik, itu mereka bertukaran tugas. Maka kita dianjurkan menjelang datangnya waktu maghrib itu beristighfar kepada Allah. Supaya ketika ketika malaikat penjaga siang naik ke atas untuk melaporkan catatan amal kita, itu yang buruk-buruknya sudah kita hapuskan dengan istighfar kepada Allah. Begitupun akan datang waktu subuh. Itu dianjurkan memperbanyak beristighfar kepada Allah. Supaya ketika malaikat penjaga malam itu akan naik melaporkan catatan amal kita, seluruh dosa-dosa yang kita perbuat selama semalam, itu sudah kita hapus dengan istighfar kepada Allah. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu, di waktu subuh itu
Kita dianjurkan membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Itu sebanyak 100 kali. Beliau menukil sebuah riwayat siapa yang di waktu subuh membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka Allah akan ampuni segala noda dan dosanya, meskipun noda dan dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Ada juga yang amal ibadah kita itu dilaporkannya kepada Allah itu tiap minggu, Pak. Seminggu 2 kali. Yaitu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Maka kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin dan hari Kamis? Kata Nabi, agar ketika amalanku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Padahal Nabi manusia yang maksum, yang terhindar dari noda dan dosa kecil maupun dosa besar. Tapi Rasulullah berpuasa di hari Senin dan Kamis agar ketika catatan amal beliau dilaporkan, beliau dalam keadaan berpuasa. Beda dengan kita. Noda dan dosa kita banyak, bohong kita banyak, ibadah kita kurang, justru kita malah menginginkan surga. Kalau kita sadar diri betul, rasanya nggak pantas kita masuk surga. Tapi kita juga nggak kuat kalau kita harus berada di neraka. Makanya dalam kitab Hikam jilid pertama, bab pertama itu, jangan bergantung pada amal ibadah. Apa maksudnya? Ya nantilah kapan-kapan kita ngaji kitab Hikam. Ada juga amal ibadah kita itu yang dilaporkannya itu tiap bulan. Yaitu tanggal 13, 14, 15. Makanya ada puasa sunnah yaumil bid. Supaya ketika dilaporkan amalan kita, kita dalam keadaan berpuasa. Ada juga amalan yang dilaporkannya itu per tahun. Kapan itu? Pada malam nisfu Sya'ban. Makanya kenapa pada malam nisfu Sya'ban itu orang membaca surah Yasin 3 kali. Berbondong-bondong ke masjid. Karena pada malam nisfu Sya'ban itu memiliki beberapa keutamaan. Pada malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang istimewa. Dan pada malam itu juga laporan catatan amal kita itu dilaporkan kepada Allah. Maka dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban kita memperbanyak beribadah lebih banyak daripada malam-malam yang biasanya. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu catatan laporan amal baik dan amal buruk kita dilaporkan kepada Allah. Dan pada malam nisfu Sya'ban itu juga, pada bulan Sya'ban itu Allah berikan SK tuh, Allah berikan surat keputusan malaikat untuk mengeksekusi takdir kita selama 1 tahun ke depan. Loh, bukannya takdir kita, qada dan qadar kita sudah Allah tentukan ketika usia 4 bulan kandungan ibu, betul. Tapi malaikat baru Allah berikan surat keputusan untuk mengeksekusi itu pada malam nisfu Sya'ban. Diberikan malam nisfu Sya'ban itu malaikat untuk mengeksekusi takdir kita selama 1 tahun ke depan. Jadi kalau di antara kita harus ada yang berpulang ke rahmatullah tuh Pak pada tahun yang akan datang, itu SK-nya sudah Allah berikan, nanti akan Allah berikan pada malam nisfu Sya'ban. Makanya di malam nisfu Sya'ban itu kita berdoa, kita minta yang baik-baik supaya Allah berikan takdir kita yang baik-baik. Ya meskipun dulu pernah kita bahas Pak, namanya ketentuan Allah itu pasti baik bagi kita. Ya, meskipun kita memandang ada takdir baik, ada takdir buruk. Tapi dalam perspektif Allah itu apa yang Allah takdirkan kepada kita, justru itulah yang terbaik. Makanya ada qada, ada qadar. Qada itu ketetapan dari Allah. Atau ulama lain mengatakan qada itu adalah pengetahuan Allah Pak, tentang sesuatu yang akan datang. Jadi ada qada, ada qadar. Qada itu ketetapan dari Allah Pak. Ketika qada atau ketetapan Allah itu terjadi pada diri kita, itu namanya qadar. Jadi qada itu ketetapan, catatan Allah, ketentuan Allah. Qadar itu eksekusi daripada ketetapan qada tersebut. Qadar itu eksekusi daripada ketetapan atau qada tersebut. Itu namanya qadar. Makanya ya, kalau ulama-ulama akidah ahlus sunnah wal jamaah itu ada pendapat yang mengatakan qada dari Allah itu nggak bisa dirubah. Qada ketetapan dari Allah itu nggak bisa dirubah.
Andai bisa dirubah dengan doa, bukan doa kita yang merubah qadha itu, bukan. Tapi memang sudah qadha atau ketentuannya begitu. Tapi ulama yang kedua mengatakan ketetapan dari Allah itu bisa dirubah dengan doa. Ya, ini salah satunya dijelaskan dalam beberapa ayat bahwa Allah itu berhak ya menghapus qadha atau ketetapannya yang Allah tetapkan buat manusia. Ya sama kayak arsitek itu kan dia buat rancangan-rancangan bangunan, Pak. Tapi kalau ternyata setelah dibangun nggak pas, akhirnya beliau arsitek itu merubah posisinya. Meskipun catatannya nggak dirubah, tapi bangunannya akan dirubah meski tidak sesuai catatan itu. Ya jadi ketentuan Allah itu bisa kita minta ya, dengan doa. Kayak kita minta qadha yang baik-baik, minta ketetapan yang baik-baik. Nah, kemudian malam nisfu Sya'ban itu juga disebut dengan Lailatul Ijabah atau Lailatul Ghufran, malam yang penuh ampunan dari Allah, malam di mana doa-doa kita itu cepat diijabah oleh Allah, cepat dikabulkan oleh Allah. Makanya ada beberapa waktu di mana doa kita itu cepat dikabulkan. Di antaranya bainal adzan wal iqamah, antara adzan dengan iqamah. Kemudian ba'da salat itu doa yang baik-baik. Kemudian sepertiga malam atau malam Jumat, di hari Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban. Itu beberapa waktu di mana doa-doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, ini Mufti Mesir Syekh Hasani ya, dalam karyanya Syadaratu fi Fadail Laili min Nisfi Sya'ban. Ya, ini daripada beberapa fadail, keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Taqra'u ba'da salat maghrib surata Yasin 3 marrah. Nah, dianjurkan kita, kata Mufti Mesir Syekh Hasani, kita pada malam nisfu Sya'ban itu taqra'u ba'da salat maghrib, kita membaca surah Yasin 3 kali setelah ba'da maghrib. Yang pertama biniyati tulil umr, niat supaya kita panjang umur. Niat kita minta, ya Allah berikan kepada saya panjang umur, berkah umur tuh. Itu baca Yasin pertama, kita niatkan untuk tulil umri supaya panjang umur. Yang kedua biniyati daf'il bala, supaya kita terhindar dari berbagai macam bala. Nah, yang ketiga niat baca surat Yasin. Yang ketiga biniyati istighna 'anin nas, supaya Allah memberikan kecukupan kepada kita dan kita tidak bergantung kepada manusia. Hadis ini banyak didukung oleh hadis yang lain ya, disebutnya dengan syawahid, Pak. Sebagai fadailul amal, keutamaan beramal. Ini menurut Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi lakukan tuh di malam nisfu Sya'ban. Lalu sholat yang kita lakukan di malam nisfu Sya'ban apa? Memang sholat nisfu Sya'ban ini salah satunya dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Tetapi oleh beberapa ulama, salah satunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pembesar ulama fiqih dalam mazhab Imam Syafi'i, ini dianggap batil hadisnya. Lalu kalau orang-orang untuk menunaikan sholat nisfu Sya'ban, jangan kita katakan bid'ah. Ya, sholatnya bukan sholat nisfu Sya'ban, maka kita sholatnya niat sholat sunnah awabin, niat sholat sunnah hajat, niat sholat sunnah taubat. Nanti habis isya kita sambung dengan sholat sunnah witir. Ya, 11 rakaat kita sholat sunnah witir. Artinya apa? Di malam nisfu Sya'ban ini kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Kada malam itu adalah malam Lailatul Ijabah, setiap doa cepat dikabulkan, dan malam Lailatul Ghufran, malam yang penuh dengan ampunan. Tapi ada orang yang gak diampuni dosanya oleh Allah nih pada malam nisfu Sya'ban nih. Yattali'ullahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw musyakin. Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah memandang semua makhluk-makhluknya. Artinya pada malam pertengahan Sya'ban itu Allah memberikan kasih sayang. Malam di mana Allah akan cepat mengampuni, Allah akan cepat mengabulkan doa. Tapi ada dua makhluk, ada dua golongan yang enggak Allah ampuni. Siapa dia? Illa lil musyrikin, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah, kecuali dia bertaubat kepada Allah, au musyakin, dan juga orang-orang yang musyakin. Musyakin itu saling bermusuhan, Pak.
Makanya tuh kenapa tuh menjelang puasa kita tawakufan pengajian, kita minta maaf. Karena kalau kita nggak memaafkan orang, itu dosa kita, itu puasa kita bisa ditolak, Pak. Jadi ada 3 golongan, atau dalam riwayat ada 4 golongan orang yang puasanya nggak diterima tuh oleh Allah. Allah nggak peduli sama puasanya. Siapa ini? Inilah orang-orang yang musyahin, yang dia saling bermusuhan. Dalam riwayat lain, illa zaniyatan bi farjiha au musyrik. Yang dalam riwayat lain dikatakan yang tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban itu orang-orang yang berbuat zina dan orang-orang musyrik. Dan kemudian juga pada malam nisfu Sya'ban ini, ya, bulan catatan ajal kita tadi. Kalau ajal kita tahun depan kita harus meninggal dunia, itu SK-nya, eksekusinya Allah berikan kepada malaikat pada malam nisfu Sya'ban. Innallaha yaktubu ala kulli nafs. Sesungguhnya Allah menetapkan kematian pada setiap jiwa, Pak. Tilkas sana, ya, pada tahun itu yang disebut dengan pada malam bulan Sya'ban. Jadi 1 tahun takdir kita ke depan itu memang sudah Allah catat dari zaman dulu, Pak. Dari kandungan kita 4 bulan tuh. Tapi eksekusinya, perintah kepada malaikat itu sudah diberikan pada malam nisfu Sya'ban untuk mengeksekusi 1 tahun ke depan. Ya, makanya kita minta tuh kepada malam nisfu Sya'ban itu minta yang baik-baik. Ya, pada bulan Sya'ban juga kita dianjurkan berpuasa. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya berpuasa, Pak. Ya, puasa sebanyak-banyaknya di bulan Sya'ban. Tapi kalau ada beberapa catatan dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa itu dianjurkan pada tanggal 1 sampai dengan 15 Sya'ban. Bahkan sampai tanggal 50 full juga puasa Sya'ban, silahkan. Tapi ada catatan. Bagi orang yang enggak pernah puasa atau jarang atau enggak lah, bukan termasuk orang yang ahli puasa sunnah, maka dia makruh kalau berpuasa lewat dari tanggal 15 ke bawah tuh. Bagi orang yang dia tidak punya hutang puasa dan memang niatnya sengaja untuk puasa saja di bulan Sya'ban, kalau dia bukan ahli puasa sunnah, atau dia tidak biasa puasa sunnah, atau bukan karena untuk membayar qadha atau hutang puasa Ramadan, itu hukumnya makruh kalau dia berpuasa dari tanggal 15 ke bawah. Tapi kalau dia memang sudah biasa puasa Senin Kemis, atau dia pengen qadha di bulan Sya'ban, meskipun sudah lewat dari tanggal 15, itu tidak apa-apa, kemakruhannya hilang. Atau dia berpuasa bukan hanya tanggal 15 saja, tanggal 15 dan tanggal 16, tanggal 15 diikuti dengan tanggal 16, maka itu hilang kemakruhannya. Sedikit lagi, Pak, saya bahas nih. Tapi bukan berarti kalau di bulan Sya'ban kita doa itu dikabulin, lalu kita, mana Ustaz, saya udah doa di bulan Sya'ban tapi belum juga dikabulin oleh Allah. Doa juga ada syaratnya nih, ada syaratud da'i. Ada syarat-syarat berdoa. Ayyakuna da'i muqinan bida'watihi. Syarat berdoa itu diantaranya yang pertama, yakin doa kita bakal dikabulin oleh Allah, Pak. Ud'uallah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah engkau dan engkau yakin doamu akan diijabah. Jadi kalau kita doa, yakin, Pak, doa kita diijabah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita buruk sangka sama Allah. Jangan. Na'udzubillah, Pak. Misalnya ya, kita mau berangkat ke pasar, ada kucing nyebrang, kita suudzon, wah, jangan-jangan bakal apes nih gua. Apes beneran nanti karena kita udah suudzon sama Allah tuh. Yang kedua, wa ayyakuna biniyatin wa quduri qalbin. Doa dengan niat yang khusyuk dalam hati. Ini kadang kita beberapa pengajian selamatan, Pak. Ya, giliran ustadznya udah mimpin doa, besok sambil dikeluarin tuh. Ya, kita lagi doa, orang ustadznya lagi doa serius, jamaahnya amin amin. Ya, kadang yang punya rumahnya sambil bagi-bagi besek tuh. Amin amin, tangannya ngoper besek. Ya, gimana doanya mau dikabulin tuh? Nggak ada adabnya dalam berdoa itu, ya. Kita mulut kita amin, tapi tangan ngoper-ngoper besek sambil masuk-masukin jeruk, apem, lemper kita masuk-masukin tuh. Ya. Yang ketiga tuh syarat berdoa itu wa alla yamala fid du'ai, jangan jenuh dalam berdoa. Jangan baru tahajud 2 hari, 3 hari, ya Allah doa saya mana belum dikabulin. Saya udah tahajud ini. Ya, itu Nabi Zakaria minta dikasih anak, Pak, doanya sampai 40 tahun berdoa. Itu istrinya umur 90 tahun baru dikasih anak tuh. Ya. Udah sampai sini aja, Pak, ya nggak bisa bahas
Sampai panjang nih keutamaan bulan Sya'ban, tapi yang terpenting nanti di malam nisfu Sya'ban kita hidupkan tuh malam-malam nisfu Sya'ban. Ustaz, itu nggak bid'ah itu. Kok baca surat Yasin? Kenapa surat Yasin? Ya nggak apa-apa. Yasin itu kan qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Ente mau baca Al-Baqarah juga nggak apa-apa, tapi kan kepanjangan. Ya baca aja Yasin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu nggak bid'ah dia. Nggak bid'ah. Kok mengkhususkan ibadah bid'ah? Enggak, Nabi juga mengkhususkan ibadah. Nabi kalau pagi itu menghadap ke baki, ngapain? Ngedoain orang-orang yang ada di pemakaman baki. Begitu ya, kalau ada tanya jawab silakan, Pak. Kalau nggak ada kita lanjut. Iya Pak Haji, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sya'ban ini bulan Nabi, terus di dalamnya banyak sekali hal yang positif. Tapi bahasa kita pada umumnya budayanya bulan Sya'ban itu disamakan dengan bulan Ruwahan. Ini maksudnya apa nih? Iya, baik. Iya. Kan Ruwahan itu dikonotasikan kepada banyak makanan. Iya. Nah ini tolong saya minta penjelasan dari Ustaz mungkin bagaimana masuk Ruwahan Sya'ban. Iya. Kedua, apa maknanya kalau kita puasa setelah bulan 12 itu makruh? Iya. Baik. Pastinya kan kita artinya taruhlah kita jarang puasa Iya. sedikit Betul. tapi kemungkinan kita punya niat di bulan Sya'ban ini ingin puasa lebih banyak lagi. Ini maksudnya apa? Baik, yang pertama, apa kaitan bulan Sya'ban tuh dengan ruwahan, dengan disebut dengan bulannya Nabi? Ya. Karena di bulan Sya'ban itu dalam kitab Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban karya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kenapa bulan Sya'ban ini disebut dengan bulan Rasulullah? Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat itu turun pada bulan Sya'ban. Jadi kita banyakin bersalawat bukan cuma di bulan Maulid, tapi kita banyakin salawat juga di bulan Sya'ban. Makanya disebut dengan bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah, karena surah itu yang memerintahkan bersalawat itu turun pada bulan Sya'ban. Nah, jadi bulan Sya'ban itu juga kata Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki disebut juga dengan bulan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat ulama lain ya, Kiai Haji Soleh Darat itu dalam kitabnya itu bulan Sya'ban itu disebutkan juga lebarannya malaikat. Jadi malaikat juga punya lebaran tuh. Kalau kita punya lebaran sholat Idul Fitri dan Idul Adha, nih Kiai Soleh Darat ulama Indonesia mengatakan malaikat juga punya lebaran tuh. Kapan lebarannya? Yang pertama pada malam nisfu Sya'ban, dan yang kedua adalah pada malam Qadar. Kenapa? Karena pada malam itu malaikat itu berkumpul untuk menyaksikan, untuk memberikan rahmat yang Allah titipkan kepada malaikat rahmat itu, untuk memberikan ampunan, memberikan ijabah kepada manusia-manusia yang berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, apa kaitannya dengan rawahan itu, Pak? Ya, rawahan itu kan dari kata apa? Arwah tuh. Kita kenapa ada acara rawahan akbar? Ya, itu kan pada Rawahan akbar itu kita mendoakan pada daftar nama almarhum, almarhumah yang pengen kita doain, yang sudah berpulang ke rahmatullah. Karena apa? Ini merujuk pada hadis Nabi, ada beberapa golongan yang puasanya ini nggak diterima oleh Allah. Yang pertama, istri yang durhaka kepada suaminya. Atau suami juga yang durhaka kepada istrinya. Karena durhaka itu nggak cuma istri kepada suami, tapi suami juga durhaka kepada istri. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini puasanya nggak Allah terima. Puasanya nggak Allah terima. Dan yang ketiga, orang yang saling bermusuhan dan tidak mau bermaafan. Ini juga puasanya nggak bakalan Allah terima. Jadi kaitannya dengan manusia menyebabkan puasa kita tidak diterima. Lalu bagaimana kalau orang-orang yang pernah kita zalimi, terutama orang tua kita yang pernah kita sakiti, bagaimana cara kita minta maaf kepadanya? Ya dengan cara beramal soleh, salah satunya dengan cara mendoakan kepada kedua orang tua kita, almarhum almarhumah yang pernah berpulang, yang telah berpulang ke rahmatullah. Jadi itu kaitannya dengan rohan. Jadi kita mudah-mudahan dengan kiriman doa yang kita kirimkan buat almarhum almarhumah itu menjadi sebab, menjadi wasilah mereka meskipun di alam kubur mereka juga hidup, mereka memaafkan salah khilaf kita kepada
mereka. Jadi itu Pak, istri durhaka, suami itu nggak diterima puasanya itu. Makanya ini kan sempat viral Pak, ada video itu ngapain sih itu ibu-ibu datang ke pengajian, lo emang nggak ngurusin anak begitu. Justru di pengajian itu kita diajarkan bagaimana berumah tangga dengan baik. Bagaimana kita menjalin komunikasi dengan anak, dengan istri, dengan suami. Diajarkan bagaimana cara mendidik anak, cara mengajak keluarga pada kebaikan. Jadi jangan itu orang nanya, ngapain itu ibu-ibu pengajian emang gak ngurus anak. Justru kita yang nanya kepada dia, ente udah tua bangka, kapan mau ngaji? Ya. Orang kalau umurnya udah lebih dari 40 tahun Pak, enggak semakin bertambah kebaikan, enggak semakin berkurang keburukan, kata Imam Al-Ghazali. Khawatir ini orang matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kita kalau 3 hari enggak dikasih ilmu Pak, enggak dikasih cucuran rohani, kata ulama, itu hati kita bakalan mati. Maka itu orang udah enggak bisa ngaji, enggak ikut berbuat kebaikan, ngejek sama orang yang berbuat baik. Itu kalau enggak bertaubat, khawatir matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, jadi begitu Pak Haji. Kenapa kita minta maaf, ya kita kirimkan doa. Ya kalau kita mau puasa itu kalau di Betawi ada istilah namanya nyorog ya. Kita bawain makanan kepada saudara-saudara kita, kencing, ke kakak, itu nyorog. Ya supaya dengan wasilah itu dia maafin kita, supaya puasa kita tuh diterima sama Allah itu begitu. Jadi ada saling memaafkan di situ ya. Allahu a'lam. Sama-sama Pak Haji. Oh iya Bapak ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Apakah itu juga merupakan satu kode gitu Pak Ustaz? Bagaimana perjalanan Isra Mi'raj itu itunya kan utamanya kan sholat ya Pak Ustaz. Iya. 50 akhirnya jadi 5 Iya. gitu Pak Ustaz. Nah, terus itu kan diskon dari Allah ya Pak Ustaz. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya Jumat itu Pak Ustaz, itu dari 4 jadi 2, apakah itu suatu diskon atau kemudahan dari Allah gitu Pak Ustaz? Iya. Terus bagaimana mengenai sholat itunya Pak Ustaz, sunahnya gitu loh Pak, apakah boleh dan bisa gitu sholat sunahnya sebelum dan sesudah sholat Jumat itu aja Pak Ustaz. Padahal udah dikasih diskon Pak Ustaz, tapi masih aja orang melaksanakan nggak mau melaksanakan diskon itu gitu. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang Isra Mi'rajnya udah lewat, tapi ada perdebatan ulama kapan sih sebetulnya peristiwa Isra dan Mi'raj? Ya, tapi yang lebih banyak di kitab-kitab Sirah Nabawiyah itu memang terjadi pada bulan Rajab. Adapun peringatan yang dilakukan lewat daripada bulan Rajab itu kita husnudzon karena kita saking cintanya sama Nabi. Ya, kalau di Jakarta itu mau ngapain aja maulid Pak. Ya, sampai saudara saya di Pandeglang itu WA, emang di sana masih maulidan kan udah bulan Jumil akhir. Di sini tuh maulidan terus Pak, anak lahiran. Ya maulidan aja terus ya, kecuali bapaknya aja meninggal nggak ada maulidan tuh, nanti dikira ngarep-ngarep emang biar bapaknya cepat meninggal dapat warisan. Itu karena kita cinta kepada Nabi, jadi meskipun peringatan Isra Mi'raj itu sudah di luar bulannya, tapi nggak masalah, tidak ada larangan, itu tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ya, sholat itu memang yang awalnya 50 waktu kan menjadi 5 Pak. Tapi keutamaan sholat yang 5 waktu ini kalau kita kerjakan dengan benar, ini mampu menandingi sholat yang jumlahnya 50 waktu tersebut. Tapi sekali aja kita meninggalkan atau cacat dalam sholat kita, maka kita akan kehilangan ya keutamaan, kesempurnaan yang sebanding dengan 50 waktu tersebut. Itu enaknya umat Nabi Muhammad Pak, umurnya pendek, datangnya paling belakangan, tapi masuk surganya duluan tuh. Amalannya sedikit, tapi fadilahnya, pahalanya banyak. Itu enaknya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin saya di kajian Ahad subuh nih ada Pak Am nih ya, saya bahas itu tentang ayat ya menggapai kemuliaan dengan sholat itu. Kita bahas detil sampai dari sisi bahasanya, kenapa wa aqtimis sholat dan seterusnya itu ya. Jadi sholat yang 5 waktu ini kalau kita kerjakan dengan benar ini mampu Pak, mampu menandingi ya sholat meskipun yang jumlahnya itu 50 waktu. Lalu apa tuh sholat Jumat ya? Yang tadinya 4 biasa sholat duhur 4 rakaat, di Jumat jadi 2. Sebetulnya bukan 2, itu hitungannya tetap 4. Yang 2-nya kemana? Diganti dengan khutbah Jumat.
Makanya tuh jangan kalau lagi khutbah itu, nanti aja lah orang belum mulai sholatnya. Justru dia bakal kehilangan kesempurnaan, keutamaan sholat Jumat kalau dia nggak dengerin khutbahnya itu. Sebetulnya 4 Pak, tetap 4 itu sama dengan karena ada yang 2-nya ini diganti dengan khutbah Jumat. Ya, makanya ada ulama yang memperdebatkan itu bagaimana tuh kalau lagi sholat Jumat kotak amal lewat tuh. Apa itu termasuk sesuatu yang lalai itu ya? Ya kata ulama untuk sebagai kehati-hatian lebih baik kotak amal Jumat jangan lewat. Tapi kata ulama yang kedua nggak apa-apa lewat aja karena itu tidak membuat kita lalai. Nggak apa-apa begitu ya. Nah, jadi jangan tuh kalau khotib Jumat udah naik. Nah terus kita nanti aja orang sholatnya belum dimulai. Justru kesempurnaan sholat Jumat itu diikuti dengan 2 khutbah tersebut. Ya kadang kita lihat Pak, saya lagi khutbah Jumat. Itu kadang orang bukannya cepat masuk, masjid masih lega. Itu sempat-sempatnya ngerokok dulu itu. Ya Allahu Akbar. Ya barang-barang kali dia belum tahu. Ya termasuk yang khotibnya aja ada DKM cerita Ustadz katanya. Kita nggak tahu itu khotib badal Ustadz Fulan. Tiba-tiba nih saya bilang siapa sih ini? Oh ternyata dia yang khotib. Itu di samping masjid, ntar ya aneh ngerokok dulu, puas. Lah mau Jumatan ngerokok dulu Pak. Imam Malik pengen nyampein satu hadis Nabi. Beliau mandi, beliau wudhu, beliau sholat sunat. Tuh Imam Malik menghormati ilmu, menghormati hadis. Loh ini orang di mana? Pengen khutbah Jumat pakai ngerokok dulu, yang khotib lagi. Nggak tahu badal dari mana itu. Ya Allah, jadi gitu Pak. Ada adabnya. Jadi dalam sholat Jumat itu yang 2 itu. Nah, lalu gimana sholat sunnahnya? Ya dalam qaul yang mu'tamad mazhab Imam Syafi'i tetap disunnahkan, tetap dianjurkan untuk diawali dengan 2 qabliyah Jumat dan 2 ba'diyah Jumat. Ya atau dianjurkan 4 nggak apa-apa, 4 qabliyah Jumat atau 4 ba'diyah Jumat yang muakkad dengan yang ghairu muakkad tetap dianjurkan. Lalu bagaimana tuh kalau ada khatib udah naik mimbar kita baru datang? Apa kita tetap sholat sunnah qabliyah? Nah, ulama dalam madzhab Imam Syafi'i tetap kita dianjurkan sholat sunnah qabliyah Jumat meskipun khatib sudah naik. Tapi dalam madzhabnya imam yang lain langsung aja duduk ya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, minta ampun kepada Allah karena kita datang terlambat. Tapi kalau kita datang terlambat tetap dianjurkan untuk sholat sunnah qabliyah Jumat. Makanya kadang gini, kadang ada saf kosong Pak. Sholat Jumat ada saf kosong. Itu dalam prinsip usul fikih dalam fikih ibadah. Kalau ada saf yang kosong, itu jangan kita nyuruh orang buat maju. Ayo ente maju. Jangan. Kita yang maju. Dalam urusan kebaikan, dalam urusan ibadah, jangan ngeduluin orang lain. Kita dulu yang maju. Kadang safnya kosong, ayo justru kita yang harus maju. Ya ini kadang safnya kosong kita main dorongan. Padahal dalam ibadah itu kalau ada saf yang kosong jangan nyuruh orang, kita yang maju. Tapi dalam urusan sosial baru kita prioritaskan orang lain. Kita duduk di busway ada yang lebih tua, ya kita yang berdiri, yang tua duduk. Nah itu boleh dalam urusan sosial. Tapi dalam urusan ibadah fastabiqul khairat, main duluan, main cakep-cakepan. Urusan sosial kita antri nih, lagi antri. Harusnya kita ada orang lagi hamil kasihan, yuk kita duluin. Nah itu nggak apa-apa. Itu memang dianjurkan. Ngalahnya jangan cuma sama janda yang cantik-cantik aja Pak. Jangan janda cantik ngalah, cantik ya. Motornya mogok ditolongin, diselain ya Pak Zul ya. Giliran yang udah tua biar mah udah yakin ntar juga ada yang nolongin. Ya ada lagi Pak. Yang ya betul, itu memang suul adab itu Pak. Kata Nabi nggak boleh menyakiti orang dengan melewati pundak-pundaknya tuh kata Nabi. Nggak boleh kita menyakiti orang dengan melewati pundak-pundaknya. Orang udah datang belakangan pengen di depan, nggak boleh begitu Pak. Kita menyakiti hati orang itu. Kan nggak semua orang senang dengan lewatnya kita. Entah kita senggol sama pahanya, kan orang itu ngomong Pak enggak, tapi kan hatinya ngedumel, suwe banget gue dilangkain. Gitu datang belakangan pengen di depan. Ya salahnya siapa? Salahnya dia datang duluan, ngapa kagak di depan? Ngapa di belakang? Ya begitu. Ya Pak Haji silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Haji. Ada wacana mau mengganti sholat Jumat itu di hari Sabtu. Iya. Iya. Iya baik. Yang pertama, ketentuan sholat Jumat itu sifatnya sudah
Sudah tetap Pak, sudah tetap itu. Kalau dia pengen ganti hari Sabtu, ini aliran baru lagi nih dia. Ya, itu sudah melenceng itu. Saya nggak habis pikir kadang sama orang-orang yang katanya intelektual tapi suka aneh-aneh aja. Itu Pak, jangankan sholat Jumat. Ada yang mengatakan haji itu nanti bisa dilakukan secara online itu. Berarti hajinya haji online itu. Ya, itu macam-macam aja. Ibadah itu ada yang terikat pada rukun dan pada syaratnya, Pak. Ya, dan itu hadisnya sudah sangat kuat kan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah tuh. Tuh harinya hari Jumat bukan min yaumil sabt, itu ngawur itu orang. Lah yang pikiran-pikiran begitu Pak kadang jangan kita timpalin lah. Dia cuma pengen nyari sensasi aja. Dia ya. Iya, dia cuma pengen nyari sensasi aja. Makanya akan datang suatu zaman Pak, nanti sebuah perkara dipegang oleh yang bukan ahlinya. Ini tanda akhir zaman. Suatu perkara akan dipegang oleh yang bukan ahlinya. Ya, yang ustadz malah rebutan pengen jadi DPR. Ya, yang udah jurusan agama, yang udah jurusan komputer pengen jadi ustadz. Nah, ini jadinya nggak nyambung, Pak. Ya. Ya kalau dia menteri agama, ya orang-orang yang ahli lah dalam bidang agama, ya. Yang jadi TNI ya jaga negara, jangan udah TNI pengen jadi menteri agama. Tapi orang Arab sana husnudzon Pak, baik sangka, Masya Allah. Di sana mah TNI-nya aja, di Indonesia mah TNI-nya aja ustadz, TNI-nya aja menteri agama. TNI-nya aja begitu apalagi ustadznya tuh. Ya. Kadang pemikiran-pemikiran begitu nggak ya, dia nyari sensasi aja, itu udah banyak Pak nyeleneh begitu ya. Termasuk kemarin Pak Amir saya bilang tuh banyak pemikiran yang mengatakan sholat itu sarana kita, sholat itu fungsinya mencegah perbuatan jahat, keji dan mungkar. Kalau kita udah berbuat baik nggak sholat juga nggak apa-apa. Ini udah pemikiran ngawur. Justru ketika dia meninggalkan sholat itu dia lagi berbuat fahsya, dia lagi berbuat kerusakan. Nah, sholat nisfu Sya'ban itu terserah Pak, mau ba'da maghrib, habis maghrib kita sholat sunnah awabin, ya 2 rakaat, atau kita mau tambah lagi dengan sholat sunnah hajat, dengan sholat sunnah taubat ba'da maghrib silahkan. Takutnya kalau ba'da isya rada kecapean. Tapi pada intinya pada malam nisfu Sya'ban itu kita dianjurkan buat menghidupkan Pak, buat menghidupkan. Habis sholat isya mau sholat witirnya nanti menjelang tahajud, menjelang sholat subuh itu nggak apa-apa. Yang penting gimana caranya di malam nisfu Sya'ban itu kita hidupkan. Baik dengan sholat sunnah Pak. Hajat kita kan banyak Pak. Dosa kita kan banyak. Sholat sunnah taubat yang banyak. Sholat sunnah hajat yang banyak. Sholat witir. Ya 11 lah kita sempurnain sholat witirnya. Sholat tahajud. Itu malam yang mustajab. Nanti kata ulama itu paginya kita habis kita malamnya tuh menghidupkan nisfu Sya'ban, itu paginya kita dianjurkan berpuasa. Itu begitu Pak. Hidupkan aja dengan sholat apa. Bapak mau sholat sunnah apa? Mau sholat sunnah tasbih silahkan. Yang penting pada malam nisfu Sya'ban itu dihidupkan. Jatuhnya tanggal berapa nih? Ini kalau sekarang ini sekarang 28 Februari tanggal 8 Sya'ban Pak. Kalau nisfu Sya'ban itu berarti nanti kemungkinan jatuhnya malam Selasa itu ya. Betul ya, malam Selasa itu. Malam Selasa di tanggal 6 Maret. Tanggal 6 Maret. Jadi tanggal 6 Maret itu nanti maghribnya itu jatuh pada malam Sya'ban ya. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita panjang umur, sehat walafiat. Ya Allah takdirin kita yang baik-baik Pak. Ya, kadang saya kalau berkumpul ngaji gini saya doa ya Allah sebagaimana kami berkumpul di dunia kumpulin lagi ya Allah saya di akhirat di surga. Itu saya selalu berdoa begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak. Oh.